Assalamualaikum dulur, selamat berjumpa kembali di Reflek Channel. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas untuk menjalankan tugasnya. Oke lur, kali ini saya kedatangan sebuah tamu sebuah speaker gitu lur. Nah, ini speaker aktif dan ini sebagai subwoofernya, dan untuk mid kiri kanan ataupun sebagai LR nya ini nggak dibawa, mungkin gimana soalnya dia bawa speaker aktif yang lainnya lagi. Nah gitu lur, kata yang punya ini pernah mati, nggak ada bunyi sama sekali, tapi indikator sebagai di on off dia nyala katanya. Nah pernah diservis katanya, tapi sehabis diservis suaranya nggak seperti semula. Ini rada-rada sember kalau dikencengin ataupun ditambah bass nada dan volume sebagai penggerak ataupun pembesar suara gitu lur. Nah, ada apakah gerangan di dalamnya sehingga speaker ini bisa sember gitu lur? Kita buka dalamnya, apakah ada yang tidak bekerja ataupun kurang bekerja. Kita lihat saja apakah sember akibat baut-baut ini kurang. Untuk lebih jelasnya kita buka saja dan kita lihat, kita cari ada apakah gerangan yang sehingga speaker ini jadi sember. Sudah dibuka bautnya dan kita buka penutupnya, ada apakah gerangan di dalamnya gitu lur. Ini sebagai amplinya ataupun mesinnya, ada AC matic di sini. Namun ada kejanggalan ini lur, sebagai transistor sudah nggak ada. Sebagai PSU ini sudah tidak bekerja, dan sebagai transistor padnya sebagai regulator ini sudah tidak ada ataupun, oh iya loh, lihat di dalamnya. Apa ya? Nah, di dalamnya ada trafo kecil lur. Nah, apakah itu 1 ampere ataupun 2 ampere? Coba kita buka dulu dari baut-bautnya. Ternyata dia sudah diganti pakai trafo lur. Ini lur, ada trafo 500 mili saja lur. Pantesan ini kalau dikencengkan suaranya katanya sember, apalagi ditambah sebagai bassnya ataupun subwoofernya. Pantesan dia sember karena di sini memakai trafo 500 mA saja. 500 mili adalah setengah ampere gitu lur, sedangkan kebutuhan ini minimal 1 ampere, dan dia ngambil 15 volt sebagai AC outnya untuk menyuplai rangkaian ini ataupun
kit ini. Nah, ternyata dia sudah tidak pakai AC matik lagi gitu lur. Ternyata ini sudah pakai trafo, dan ini sebagai pengabelannya, ini sebagai AC nya yang hitam, dan yang merah kuning sebagai out AC 15 volt. Sedangkan rangkaian ini tidak usah sampai 15 volt, 12 volt saja sudah cukup gitu lur untuk speaker ini. Yang penting ampernya memadai gitu. Oke lur, gimana caranya supaya AC matik ini bisa bekerja lagi, sementara di sini sudah nggak ada sebagai ini apa, transistor regulatornya sudah nggak ada, dan mungkin dia juga udah ditelusuri sebelumnya sama tukang servis lain. Ternyata di sini banyak korosi, banyak yang angus di bagian sirkitnya. Di sini ada sirkit yang putus, sirkit maksud saya, dan di sini sudah ada korosi. Mungkin di bagian kit SMD ini sebagai transistor dan sebagai dioda ataupun sebagai tahanan resistor SMD sudah ada yang kurang bekerja, makanya dia ganti dengan trafo ini. Namun sayangnya trafo ini cuman kurang gede dikit, minimal ya 2 ampere, dari 1 ampere ke atas lah. Kalau 5 ampere mungkin terlalu gede gitu lur, cukup 2 ampere atau 1 ampere. Nah, ini kayaknya AC matik ini mungkin 2 ampere lah lur. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyuplai kit ini dengan cara menghidupkan lagi AC matik ini gitu lur. Kita cari solusinya dan merenung sejenak sambil minum kopi dan sebatang rokok dulu gitu lur. Kita buka dulu pengabelan dari trafonya. Ini lur, trafonya saya ambil dan dicopot. Kita ganti pakai ini lur. Nah, saya punya ini sebagai penggantinya nanti di regulator, dan kebetulan ini trafonya masih ada sebagai trafo switching. Nah, kita switching dipicu pakai ini saja sebagai osilator AC matik, bisa disebut gacun lur. Ini saya punya gacun untuk televisi 21 in ke bawah ataupun 14 sampai 21 in. Nah, kita pakai ini dulu dan kita coba bagaimana hasilnya. Kita lihat sirkuitnya dulu. Nah, setelah diamat-amati lur, ini ada jalur yang diputus, ini sebagai sirkuit yang diputus, dan ini juga hangus, mungkin kebakar, soalnya sirkuit ini sudah nggak ada, dan makanya dia mungkin pakai trafo, diganti dengan trafo gitu loh. Nah, untuk mengganti ini kita ambil dari kolektornya ataupun kaki tengah dari transistor tersebut, dan kabel merah kita pasang ke bekas transistor di kaki sebelah tengahnya, out dari trafo, dan input dari trafo ini sebagai primer trafo switching. Dia ngambil strum dari elko yang 300 volt, dan dia punya out untuk kolektornya di sini. Nah, gitu loh.
kita pasang di sini sebagai kabel merah dan sebagai kabel hitamnya di bagian ground. Kita coba pasang dulu lur, dan nanti kita coba apakah berhasil. Nah, ini sudah saya pasang sebagai gacunnya untuk memicu trafo ini, dan ini sebagai gacun. Saya sudah pasang kabel merah masuk ke kaki tengahnya transistor, dan kaki hitam masuk ke sebagai ground. Ini loh. Apakah dengan cara ini bisa berhasil? Apakah ini sudah ada out dari trafo switching ini? Kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah aktif di bagian AC-nya. Oh, ternyata dia longgar. Oh iya loh, kita sambungkan lagi sirkuitnya yang hangus dan yang dipotong. Kita jumper aja pakai kabel. Soalnya ini di bagian out trafo menuju ke dioda bridge ini mengalami putus dari sini gitu. Kita kasih kabel dulu lur, kita kasih kabel dulu di jumper ke sini. Dia sudah nyala. Kita coba ukur dari sebagai outnya ataupun regulatornya, dan ini adalah tester. Coba kameranya kita pilihkan itu. Kita ukur di pol DC 50. Kita ukur di bagian out polnya ataupun pol out, ini sebagai ground, dan ini sebagai plus. Oh, ternyata dia sudah ada mengeluarkan PCC nya untuk kebutuhan di rangkaian ini, dan ini sebagai min ternyata sudah ada, namun ini hanya ada 10 pol saja gitu lur. Kita naikkan saja voltasenya supaya nyampe 12 volt atau 15 volt gitu lur. Bagaimana caranya untuk menaikkan ataupun menyuplainya supaya jadi 12 volt? Kita putar saja untuk di tripodnya ini lur. Nah, ada pengetriman di bagian gacun. Ini dia. Dan ini bisa ditrim pakai obeng supaya naik voltasenya yang di sana sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Kita cari obengnya dulu. Hati-hati di gacun di bagian transistornya ada strum 300 volt gitu loh. Nah,
Sekarang kita lihat apakah ada kenaikan. Lihat di multitester. Nah gitu lur, dia sudah naik di 12 volt saja, jangan sampai ke 15 volt. Nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi dari trim pot itu, dia bisa di trim. Coba yang min sama 12 volt gitu lur. Kita coba aja di speakernya apakah ini sudah bisa dinyalakan ataupun sudah normal gitu lur. Kita coba dulu. Oke lur, kita coba dan kita masukkan sebagai inputnya. Cek ke sini, ini sebagai input audio dan ini sebagai audio out yang larinya ke speaker LR gitu lur. Nah kita tancap ini di bagian input dan ini di bagian L. Nah ini yang sebelahnya bertetanggaan gitu loh. Ini L dan ini R. Begitupun outnya untuk speaker. Namun saya nggak ada, ini nggak dibawa katanya speaker kecil-kecilnya. Kita pakai speaker ala kadarnya aja. Yang penting dia udah ngasih respon untuk di bagian middle-nya gitu loh. Nah, kebetulan middle-nya ada speaker bekas komputer. Ini nih, kita coba aja nih. Ada speaker kecil lumayan, yang penting dia sudah ngasih tahu bahwa ada suara di bagian middle-nya gitu lur. Kita coba dulu cari musik. Nah ternyata dia udah bunyi. Nah, dengan disentuh ini dia udah bunyi sesuai dengan sentuhan. Coba kita volumenya tambah. Nah gitu untuk subwoofer. Nah coba udah bagus lur. Kita coba dikasih musik, cari filenya, dan saya akan biasa menggunakan HP dengan lagu favorit saya ataupun musik. Kita pakai musik favorit saya saja ya. Ini loh HP-nya. Coba kita buka volumenya. Apakah dia udah bunyi? Alhasil gitu lur. Kita jauhkan dulu HP-nya, soalnya dia ada sepletan dari sinyal. Dan sekarang sudah tidak sember lagi gitu loh. Nah ternyata suara serak ataupun sember sudah tidak ada. Sekarang udah normal lagi gitu loh. Nah kenapa ini nggak ada treble, ada apa gitu? Soalnya kan ini ala kadarnya saja gitu speakernya lur. Sebenarnya di dalamnya sudah didesain ampli ini sebagai bass dan treble-nya gitu lur. Nah kita lanjut ke pembenahan sebagai gacunnya
kita simpan di pendingin, dan yang sebenarnya nggak usah sih, soalnya ini nggak panas-panas amat kalau untuk speaker aktif, soalnya dia ukuran yang 21 in gacunya, malah mungkin panasan untuk sebagai pendingin IC powernya gitu ketimbang daripada ininya nih, sebagai transistornya nggak terlalu panas sih, tapi untuk keamanan dan kenyamanan kita pakai heatsink saja, ataupun kita ngikut heatsinknya ke amplinya aja gitu loh. Oke lur, kita benahi dulu dan kita pasang-pasang kembali. Nah ini dia lur, setelah pemasangan di bagian gacun, ini dia sebagai gacun, dan saya kasih juga pendingin yang ditempelkan ke pendingin sebagai pendingin ampli. Nah saya tambahkan pendingin untuk gacunnya dan ditempel di bagian amplinya. Nah begitu lur, namun jangan lupa awas, soalnya ini pad, transistor pad, di bagian kolektornya ataupun di bagian tengah dia mempunyai strum yang gede, itu ada polaritas sampai 300 voltnya gitu. Makanya di sini harus dikasih isolasi ataupun isolator untuk supaya tidak menyentuh pendingin ini. Nah begitu lor, ini sudah cukup rapi dan kita pasangkan ke habitatnya dan kita masukkan ke boxnya. Oke lor, kita pasang bagian speakernya yang subwoofer. Untuk yang 8 in kita masukkan saja dan kita pasang kembali. Nah cukup rapi lor, kita pasang dulu baut-bautnya. Ini ada 1, 2, 3, hanya ada 4 baut. Kita cari baut yang lainnya, sementara di sini banyak baut, ada 8 baut yang harus diisi gitu lur. Kita rapihkan dulu dan kita cek lagi nanti gitu lur. Nah ini lur, bautnya sudah terpasang kembali dengan rapi dan sudah komplit. Bautnya ada 8 baut dan kita bersihkan dulu bagian depannya juga. Kita coba pasang lagi lor. Ini sebagai out, cuman ada sebelah dan input. Kita pasang sebagai input dan tutup dulu. Kita coba lagi lor suaranya, apakah sekarang masih sember? Kayaknya tidak loh. Lur, kita nyalakan musiknya. Putar. Nah itu lur, coba bassnya. Sudah
merasa cukup normal gitu loh. High-nya kurang keluar ya lur, soalnya ini pakai speaker komputer, pasangannya ini nggak kebawa katanya. Nah ini dia lur, sudah jadi speakernya, tinggal nunggu bayaran gitu lur. Nah buat rekan semuanya, jangan sia-siakan komponen yang ada di dalamnya ataupun sebagai rakitan aslinya. Kalau bisa kita usahakan servis dulu sekemampuan kita. Nah, jikalau ketemu seperti yang tadi, ada yang sudah hilang sebagian komponen ataupun rakitannya, apa salahnya kalau kita ganti sama gacun ketimbang pakai trapo yang tidak memadai untuk menyuplai perangkatnya gitu lur. Sedangkan aslinya dia sudah disediakan dengan ukuran kemampuan untuk menyuplai gitu lur. Nah begitu saja lur, cukup sekian tutorial tentang servis speaker aktif dan cara pemasangan gacun. Ini hanya ide dan ini hanya berbagi begitu. Semoga bisa diterapkan untuk servis-servis teman-teman semua, dan semoga bisa gitu lur, dan tentunya harus bisa. Oke lur, cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.